Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Dalam simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang datang dalam 24 jam. Hasil konkretnya ini. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik batin yang berkaitan dengan keyakinan tentang uang bisa berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Tubuh, pikiran, dan emosi kita sebenarnya terhubung erat dan sering memberikan sinyal saat ada ketidakseimbangan atau konflik dalam pikiran. Ketika ada keyakinan atau persepsi negatif tentang uang, tubuh seringkali merespon melalui gejala fisik atau emosional. Tubuh kita ini memiliki mekanisme yang dikenal sebagai respon fight or flight, lawan atau lari, yang diaktifkan saat kita merasakan ketakutan atau stres. Konflik batin tentang uang seperti rasa takut akan kemiskinan atau perasaan bahwa uang itu buruk dapat memicu respon ini. Gejala yang muncul bisa berupa detak jantung meningkat, menandakan kecemasan atau ketakutan, otot-otot tegang biasanya muncul di sekitar leher, bawah atau punggung, napas pendek, napas yang cepat dan dangkal menunjukkan ketegangan. Tubuh merespon stres dengan cara mempengaruhi pencernaan. Orang yang memiliki keyakinan negatif tentang uang mungkin merasa tidak nyaman di area perut atau mengalami perut kembung atau mulas. Ketidaknyamanan pada perut bisa menjadi sinyal ketegangan batin. Gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Kondisi ini sering muncul karena tekanan berlebihan atau ketakutan yang mendalam terhadap situasi keuangan. Konflik batin yang mendalam tentang uang juga sering menyebabkan masalah tidur dan pola tidur yang terganggu. Hal ini terjadi karena overthinking. Pikiran yang berulang tentang kondisi keuangan, ketakutan tidak memiliki cukup uang, atau tekanan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Insomnia atau sulit tidur, tidak bisa tidur karena terus memikirkan keuangan atau masalah terkait, membuat tubuh sulit beristirahat. Konflik tentang keyakinan uang dapat menyebabkan seseorang merasa terjebak atau kelelahan fisik dan emosional. Gejala ini biasanya terlihat sebagai rasa malas atau tidak termotivasi, sinyal bahwa tubuh yang sedang merasakan tekanan atau ketidaknyamanan terhadap sesuatu. Dalam hal ini bisa terkait ketidakpercayaan atau perasaan tidak pantas dalam hal keuangan. Energi yang menurun, energi yang rendah bisa disebabkan oleh konflik batin yang terus-menerus menggerogoti pikiran. Ketika seseorang memiliki konflik batin tentang uang, mereka seringkali merasa marah atau frustasi, marah atau kesal pada diri sendiri atau orang lain, karena keyakinan yang menghalangi diri untuk mendapatkan uang. Selain rasa cemas atau takut, rasa bersalah atau malu. Tes reaksi fisik. Tubuh seringkali memberikan sinyal ketika ada konflik batin terkait suatu keyakinan. Cobalah metode sederhana ini. Berdiri dengan santai dan tarik napas dalam. Ucapkan afirmasi seperti, saya layak menjadi kaya. Apakah Anda merasa nyaman? Atau, saya dengan mudah menarik uang dalam jumlah besar. Apakah ada rasa nyaman, ragu, atau sejenisnya? Ucapkan ini dengan keras. Amati reaksi tubuh Anda. Jika tubuh Anda merasa tegang, tidak nyaman, atau Anda merasa tidak percaya pada pernyataan tersebut, ini adalah tanda mental block. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kinesiologi. Apa itu kinesiologi? Kinesiologi sebuah metode penyembuhan holistik yang melibatkan uji otot untuk mengenali ketidakseimbangan energi dalam tubuh. Dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi mental block terkait uang. Mental block terhadap uang adalah hambatan psikologis atau keyakinan negatif yang tertanam di bawah sadar, menghalangi seseorang untuk meraih kemakmuran finansial. Mental block terhadap uang muncul dalam bentuk pola pikir, keyakinan atau emosi negatif yang berkaitan dengan finansial. Hambatan ini biasanya disebabkan oleh pengalaman masa lalu, keyakinan keluarga, atau nilai-nilai budaya yang secara tidak disadari tertanam di bawah sadar. Contoh mental block meliputi keyakinan bahwa uang adalah akar dari kejahatan, orang kaya tidak bisa dipercaya, atau saya tidak layak menjadi kaya. Keyakinan ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan, sabotase diri atau rasa cemas setiap kali mencoba meningkatkan penghasilan atau meraih tujuan finansial. Kinesiologi bekerja dengan memanfaatkan prinsip bahwa tubuh menyimpan informasi terkait pengalaman, emosi, dan keyakinan.
Saat melakukan uji otot, kinesiolog meminta seseorang untuk mempertahankan posisi tertentu seperti menekan tangan mereka sambil memberikan pernyataan atau memikirkan suatu topik, misalnya, saya layak menjadi kaya. Otot akan bereaksi berbeda tergantung pada adanya konflik atau ketidakseimbangan internal terkait topik tersebut. Jika ada mental block, otot bisa melemah atau tidak mampu mempertahankan posisi. Dari hasil uji otot ini, kinesiolog dapat mengenali sumber atau jenis mental block yang dihadapi. Mengenali keyakinan bawah sadar. Dengan kinesiologi, keyakinan bawah sadar yang menjadi sumber mental block akan muncul ke permukaan. Contoh keyakinan bahwa saya tidak pantas menjadi kaya mungkin muncul sebagai ketegangan otot saat diuji. Memperbaiki keseimbangan energi. Kinesiolog menggunakan teknik-teknik seperti pijatan ringan, terapi titik akupressure, atau visualisasi untuk mengembalikan keseimbangan energi tubuh. Ini membantu meredakan respon stres terhadap keyakinan negatif dan menciptakan ruang bagi keyakinan baru yang lebih positif. Penguatan pola pikir baru. Setelah ketidakseimbangan energi diatasi, kinesiolog sering menyarankan menggunakan afirmasi atau visualisasi untuk memperkuat pola pikir positif yang baru. Misalnya, seseorang yang sebelumnya merasa tidak pantas memiliki kekayaan bisa diperkenalkan dengan afirmasi seperti, saya layak mendapatkan kemakmuran. Meningkatkan kepercayaan diri finansial. Saat mental block mulai terurai, seseorang yang merasa lebih percaya diri dalam mengambil langkah menuju kemakmuran finansial. Kepercayaan diri ini bisa membantu seseorang dalam membuat keputusan finansial yang lebih baik dan menangkap peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menggunakan kinesiologi untuk mengatasi mental block terhadap uang memiliki beberapa manfaat, antara lain peningkatan pemahaman diri. Kinesiologi memungkinkan seseorang mengenali pola pikir dan emosi yang tersembunyi yang mungkin sulit disadari. Pengurangan stres dan ketegangan. Dengan mengatasi konflik internal, tubuh menjadi lebih rileks, mengurangi stres yang terkait dengan keuangan. Kemampuan membuka diri pada peluang finansial. Dengan pola pikir yang lebih positif, seseorang bisa lebih terbuka pada peluang finansial baru dan meraih potensi penuh mereka. Baiklah, kita ulangi langkah-langkah menerapkan kinesiologi. Sadari keyakinan yang terbentuk tentang uang. Cobalah untuk mengenali apa yang Anda yakini tentang uang. Tuliskan semua keyakinan tersebut, baik positif maupun negatif. Lakukan uji otot sederhana. Anda bisa mencoba uji otot sederhana seperti berdiri tegak, memikirkan suatu keyakinan finansial, dan melihat reaksi tubuh Anda. Misalnya, apakah tubuh Anda bergerak maju atau mundur? Amati reaksi tubuh Anda. Jika tubuh Anda merasa tegang, tidak nyaman, atau merasa tidak percaya pada pernyataan tersebut, ini adalah tanda mental block. Kemudian, gunakan afirmasi positif. Ketika menemukan keyakinan negatif, gantikan dengan afirmasi positif yang berlawanan, seperti uang adalah sumber kebaikan. Jaga konsistensi. Mengatasi mental block tidak bisa terjadi dalam semalam. Jadi perubahan membutuhkan waktu. Konsistensi dan mengganti keyakinan negatif dengan yang positif adalah kuncinya. Kinesiologi bisa menjadi salah satu pendekatan untuk mengenali dan mengatasi mental block yang menghalangi kemakmuran finansial. Dengan membantu tubuh mengenali dan memperbaiki ketidakseimbangan energi, seseorang dapat menggantikan keyakinan negatif yang menghambat dan membuka jalan menuju pola pikir yang mendukung kesejahteraan finansial. Kinesiologi memungkinkan seseorang untuk lebih menyadari respon tubuh mereka terhadap uang, menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pikiran dan energi dalam mencapai kemakmuran. Kinesiologi membantu merilekskan tubuh dan pikiran, mengurangi stres, dan memperkuat keyakinan positif. Meskipun ada kemungkinan perubahan dapat terjadi lebih cepat karena mindset yang baru, tetapi setiap individu itu tidaklah sama. Seperti uang datang dalam 24 jam, hasil konkretnya ini tergantung pada kesiapan mental dan tindakan yang konsisten untuk mewujudkannya. Mengatasi mental block tentang uang dengan metode kinesiologi dapat membantu membuka pikiran terhadap peluang dan pola pikir yang lebih mendukung kekayaan. Namun, hasilnya biasanya tergantung pada sejumlah faktor lain, seperti tindakan yang diambil, situasi keuangan masing-masing orang yang berbeda, dan kesiapan mental setelah blok tersebut diatasi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-420 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.